adik-adik, apa kabar kalian semua sore hari ini? Wow, luar biasa ya, semangat ya. Ya, pastinya dong Miss Tania. Nah, kita sore hari ini akan mengajak adik-adik seperti biasa. Kita mau berdoa, kita juga mau memuji Tuhan. Nah, tapi hari ini Miss mau mengajak kalian sesuatu yang baru, sesuatu yang berbeda dari ibadah-ibadah sebelumnya. Mau tahu apa aja? Pani Miss. Ya, nanti ya kita sama-sama kita tetap fokus dulu. Kita mau beribadah dulu kepada Tuhan. Nah, adik-adik, yuk kita semua bangkit berdiri. Kita mau berdoa, kita mau menyembah Tuhan. Kita juga mau mengundang Tuhan Yesus untuk sore hari ini hadir di ibadah kita. Yang setuju katakan amin. Amin. Nah, yuk teman, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam setiap hidup kami. Sebentar lagi kami mau menyembah dan memuji Tuhan. Dan juga kami juga akan melakukan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, sertai kami Tuhan dalam setiap ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. amin. Ya adik-adik, yuk hari ini sebelum kita praise and worship, kita memuji Tuhan lebih lagi, Miss mau mengajak kalian untuk menyembah Tuhan. Kita mau worship bareng, kita mau menyembah Tuhan sungguh-sungguh. Kita mau supaya adik-adik juga mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus di rumah. Ya, setuju ya semuanya ya. Nah, sore hari ini Miss mau mengajak kalian untuk berkata bahwa Tuhan Yesus itu baik. Ya, kita sama-sama kita mau bernyanyi bahwa Tuhan itu baik sekali. Boleh letakkan tangan kalian di dada kalian, seperti ini juga boleh. Kita boleh angkat tangan, kita boleh menyembah Tuhan, kita boleh pejamkan mata kita. Kita bernyanyi sama-sama ya. For your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, and I will sing of the goodness of God. So my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am made, oh I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in darkest night. You are close like no other. I know you as a father. I know you as a friend. And I have lived in the goodness of God. Sama-sama kita katakan. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh I will sing of the goodness of God. Sama-sama kita katakan lagi. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after
All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Sama-sama kita katakan kembali. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami boleh mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau Tuhan. Tuhan, kami percaya bahwa ini tidak akan berhenti, akan stop sampai di sini. Kami terus memuji Tuhan, kami terus mau menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami percaya bahwa Kau baik Tuhan. Amin. Glorious, shout it out and glorious, make it louder. Jesus, we shout your name. Jesus, we make your praise glorious. You are glorious. My God, you reign forever and ever. How great your name. Your love remains forever and ever. You stay the same. Shout it out if you know He's good. Sing it out, for the Lord is good. Shout it out loud, you are glorious. Glorious. Shout it out and glorious. Make it louder. Jesus, we shout your name. Jesus, we make your praise glorious. You are glorious. My God, you reign. My God, you reign forever and ever. How great your name. Your love remains forever and ever. You stay the same. Shout it out if you know He's good. Sing it out, for the Lord is good. Shout it out loud, you are glorious. Glorious. Shout it out and glorious. Make it louder. Jesus, we shout your name. Jesus, we make your praise glorious. You are glorious. Shine, Jesus.
Shine, Jesus, you shine for all the world to see. You are glorious. Shine, Jesus, shine, Jesus, you shine for all the world to see. You are glorious. Shine, Jesus, you shine for all the world to see. You are glorious. You are glorious. Ah, 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 ah. God, you are glorious. Ah, 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 ah. God, you are glorious. Glorious. Shout it out and glorious. Make it louder. Jesus, we shout your name. Jesus, we make your praise glorious. You are glorious. Ah, 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 ah. God, you are glorious. Ah, 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 God, you are glorious. Ah, ah, God, you are glorious. God, you are glorious. Oke, Shalom Kids. Nah, ketemu lagi sama Sobat hari ini. Yuk, sebelum firman Tuhan disampaikan, mari kita berdoa dulu ya sebentar. Bapak, terima kasih Tuhan buat hari ini kami boleh beribadah kembali kepada Engkau. Kiranya Tuhan yang berkati kami dan juga Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman ini masuk dalam hidup kami dan bisa kami terapkan di kehidupan kami. Roh Kudus tetap beracara di ibadah kami. Terus sampai ibadah ini selesai Bapak. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, sekarang buka Alkitabnya di Amsal 30 ayat 15. Saya bacain ya. Amsal 30 ayat 15. Si Linta mempunyai 2 anak perempuan, untukku dan untukku. Ada 3 hal yang tidak akan kenyang. Ada 4 hal yang tidak akan pernah berkata cukup. Nah, kids tahu nggak apa itu lintah? Oke, lintah adalah dalam kelompok hewan keluarga cacing beruas yang berbadan pipih serta memiliki alat pengisap darah di ujung kepala dan ujung ekornya. Nah, lintah ini biasanya hidup di daerah-daerah lembab. Jadi kalau misalnya kita camping, kita kemah, kita akan ketemu sama hewan tersebut. Nah, spesies ini atau hewan ini akan melekat kepada insannya atau kepada orang, misal manusia. Nah, lintah ini akan mengisap darah manusia tersebut sampai dia merasa kenyang. Nah, supaya penggumpalan darahnya itu tidak terjadi, maka dikeluarkanlah sebuah senyawa yang bisa membuat darah kita tidak bergumpal waktu dia mengisap. Nah, di kitab Amsal ini menggambarkan manusia yang serakah itu seperti lintah. Jadi, lintah itu hanya memikirkan dirinya sendiri, yaitu adalah untukku,
untukku. Misal ada barang bagus, ini adalah untukku. Ada mainan bagus, ini adalah untukku, bukan untuk orang lain. Nah, dia akan menghisap terus demi kepuasannya sendiri. Malamnya rasa puas itu tidak akan kunjung selesai hingga akhirnya badannya itu terlempar jatuh karena tidak mampu lagi menampung keserakahannya. Jadi lintah ini akan tetap menghisap sampai dia merasa kekenyangan dan akhirnya dia jatuh sendiri. Nah, waktu dia jatuh kemungkinan bisa menyebabkan dia mati. Nah, ada satu tokoh yang bisa kita akan bicarakan di sini, yaitu adalah seorang Yahudi. Ciri-cirinya adalah dia berbadan pendek, tidak tinggi, dan waktu ketemu sama Tuhan Yesus dia manjat pohon. Ayo, siapa yang tahu, kids? Oke, namanya adalah Zakheus. Nah, Lukas 19 ayat 2. Yuk kita cari di Alkitabnya, Lukas 19 ayat 2. So bacain ya. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai. Ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orangnya banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Jadi dia itu ketika Tuhan Yesus datang, dia langsung berlari mau melihat Yesus. Nah, waktu sudah sampai di tempat, ternyata banyak orang dan dia tidak bisa lihat karena tadi badannya tidak terlalu tinggi. Jadi dia berusaha untuk melihat dengan memanjat pohon. Nah, pekerjaan dia ini sangat tidak disukai oleh bangsanya karena pemungut cukai. Nah, apa itu pemungut cukai? Pemungut cukai itu adalah orang dari bangsa Yahudi yang dipercaya oleh pemerintah Romawi. Pada saat itu adalah seorang penjajah bangsa Yahudi untuk memungut pajak dari orang sebangsanya sendiri. Jadi mereka bekerja untuk kepentingan penjajah, bukan untuk kepentingan bangsanya. Jadi dia itu bekerja sama orang Romawi untuk mengambil uang dari saudara-saudaranya. Nah, pemungut cukai ini akan melakukan berbagai banyak cara untuk mendapatkan keuntungan melalui pemungutan pajak yang mereka lakukan. Dan tidak heran mereka adalah orang-orang yang sangat kaya pada masa itu. Jadi mereka akan menghalalkan segala cara untuk bisa mendapatkan kekayaan. Nah, si Zakheus ini, Bapak Zakheus ini ketika ketemu sama Tuhan Yesus, dia mengalami dua perubahan. Satu, perubahan hidup atau perubahan arah hidup. Di ayat 8, di pasal yang 19 ayat 8, tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Jadi perubahan arah hidup si Zakheus itu adalah tidak mementingkan diri sendiri. Jadi dia awalnya itu adalah orientasinya adalah kekayaan. Jadi uang. Tapi setelah ketemu sama Tuhan Yesus, dia bilang bahwa dia akan membagikan kekayaannya kepada orang-orang miskin. Nah, dia tidak segan-segan untuk membagi atau berbagi dengan orang lain. Dia akan menjadi berkat bagi orang lain lah, intinya gitu. Nah, seorang pemungut cukai yang hanya memikirkan dirinya sendiri dan bagaimana mengeruk keuntungan dari orang yang lain, sekarang memikirkan orang miskin dan siap untuk menolong mereka dengan hartanya. Itu ketika Zakheus ketemu sama Tuhan Yesus. Nah, perubahan yang kedua itu adalah perubahan hidup. Jadi Zakheus itu tidak mau hidup dengan dosanya terus-terusan dan dia serius untuk menanggapi dosa tersebut. Apa yang dia perbuat di dalam kehidupannya, terutama selama dia memungut pajak dari orang lain, dia tidak ingin terus-menerus bermain dengan dosa tersebut. Dia ingin hidup benar, meresponi kasih Tuhan, penerimaan Tuhan atas dirinya. Makanya dia mau berkorban untuk membagikan hartanya kepada orang miskin. Nah, seringkali kebiasaan buruk kita ini seperti pemarah, egois, iri hati, pemfitnah, ataupun tingkah laku yang lain yang sering menyakiti orang lain mungkin dianggap bukan dosa gitu. Padahal itu adalah dosa. Sehingga tanpa sadar kita tidak akan menjadi berkat bagi orang lain dan sekitarnya. Contohnya ya, misal kita mendapatkan mainan bagus, mainan baru gitu. Nah, tapi teman kita dapat mainan yang lebih bagus. Nah, kita punya mainan yang sama, kita pingin mainan yang dari sama seperti temannya. Nah, itu iri hati itu tidak baik ya, kids ya. Oke,
Nah, di Ibrani 13 ayat 5. Oke, buka lagi kitabnya. Ibrani 13 ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Nah, Rasul Paulus bilang bahwa cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Jadi jangan mengingini apa yang tidak ada padamu. Nah, kita harus belajar jangan seperti Linta yang mengingini untuk diri dia sendiri. Jadi semuanya tuh untukku. Tapi kita harus belajar untuk berbagi untuk mungkin ke adik-adiknya, mungkin ke adik-adik kita, atau mungkin ke orang-orang di sekitar kita, untuk kita bagi mainan, kita bagi makanan mungkin untuk ke teman-teman di sekitar kita. Nah, satu lagi ayat di 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagimu. Nah, jadi kita harus belajar untuk mengucap syukur. Jadi bukan kita berkata cukup itu tiba-tiba langsung terinstall terus kita bilang cukup dan kita bisa merasa bersyukur. Nggak, itu adalah sebuah proses yang akan kita alami tiap hari. Jadi kita akan belajar dari hari ke hari untuk bisa mengucap syukur dengan apa yang ada padamu, apa yang ada pada kita. Kita harus belajar mengucap syukur. Misalnya ada permainan bagus, kita harus mengucap syukur. Terima kasih Tuhan untuk mainan yang terbaik yang sudah Kau beri. Nah, tinggal tugas kita adalah selain mengucap syukur, kita harus berbagi sama teman-teman kita ataupun adik-adik kita. Jadi jangan hanya bermain untuk diri sendiri, tapi juga bisa berbagi kepada orang lain. Oke guys, nah hari ini kita berdoa kita belajar untuk mengucap syukur, dan kita akan berdoa untuk belajar untuk bisa mengucap syukur untuk semua yang Tuhan beri dalam hidup kita. Oke, mari kita lipat tangan, kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk hari ini. Ajari kami untuk bisa mengucap syukur dalam segala hal. Terima kasih untuk setiap kebaikan yang sudah Kau beri dalam hidup kami, sehingga kami bisa menikmati setiap kebaikan, setiap kemurahan, setiap berkat yang sudah Kau beri dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke kids, ayat hafalan kita minggu ini di Ibrani 13 ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Sekali lagi ya, Ibrani 13 ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Oke kids, nah untuk mengakhiri hari ini, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan yang sudah Kau beri dalam hidup kami. Kami juga berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Tuhan pulihkan bangsa kami, sehingga bangsa kami bisa keluar dari masa-masa yang sakit ini Tuhan. Dan juga untuk masa pandemi ini, Tuhan yang kasih kekuatan, kasih berkat untuk kami juga. Dan juga kasih kesehatan bagi yang sudah terkena virus corona Tuhan. Biar Tuhan yang kasih kesembuhan. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa kami, biar ada shalom, ada damai sejahtera, ada favor Tuhan atas bangsa kami, dan bangsa kami dipulihkan. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Mengucap syukur untuk setiap kebaikan-Mu. Terima kasih untuk setiap anugerah yang sudah Kau beri dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Roma 5 ayat 3b. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketukaran. Poin for fun. Bagaimana cara untuk mendapatkan poin? 2 poin untuk komen di YouTube. Jadi tulis nama kalian di kolom komentar dan bukan di live chat ya. 2 poin untuk video ayat hafalan. Kirimkan video ayat hafalan kalian ke WA gereja di 0857 95 kali 708. 4 poin untuk video yang terpilih. Video yang kalian kirim akan dipilih untuk menjadi pemenang loh di setiap minggunya.
1 poin untuk join di iCare. Setiap kehadiran kalian di iCare, maka kalian akan mendapatkan 1 poin lagi loh. 1 poin untuk menghafal ayat di iCare. Bagi kalian yang bisa menghafal ayat di iCare, maka kalian akan mendapatkan 1 poin lagi. 5 poin untuk undang teman di ibadah. Kalian bisa mengajak teman atau saudara untuk join bersama selama 3 minggu berturut-turut, maka akan mendapatkan 5 poin. Ayo, segera kumpulkan poin kalian sebanyak-banyaknya untuk ditukar hadiah. Dan jangan lupa untuk undang teman atau saudara kalian ya. God bless you, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Thank you.